Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu kembali dalam video pembelajaran untuk gambar teknik otomotif khusus untuk jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bab kedua yang merupakan lanjutan dari bab pertama, yakni tentang menggambar jenis-jenis garis pada gambar teknik. Dimana untuk bab kedua ini kita bagi menjadi dua episode, yaitu episode pertama adalah jenis dan penggunaan garis, dan episode kedua nanti ketebalan garis. Untuk lebih jelasnya, episode pertama dari gambar teknik otomotif ini kalian simak dan perhatikan baik-baik video pembelajaran berikut ini. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali pada video pembelajaran untuk materi gambar teknik otomotif ini, di mana pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang materi bab 2 yang merupakan kelanjutan daripada bab pertama. Pada bab 2 ini yang akan saya coba jelaskan adalah bagaimana menggambar jenis-jenis garis, di mana subpokok bahasannya nanti terdiri dari yang pertama adalah jenis dan penggunaan garis, yang kedua ketebalan garis. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak dan perhatikan penjelasan berikut ini. Kita langsung saja pada jenis dan penggunaan garis. Nah, pada jenis dan penggunaan garis ini tentunya subpokok bahasan ini kalian juga harus paham bahwa kalian akan mempelajari mengenai jenis dan penggunaan garis. Pada gambar teknik merupakan gambar yang dibuat dengan ukuran-ukuran yang presisi. Artinya semuanya sudah ada aturannya, ada indikatornya. Sehingga apa yang dibuat ini nanti memenuhi kaidah-kaidah atau standarisasi secara umum. Selain itu, garis yang dibuat pada gambar teknik perlu dan banyak macam-macamnya, seperti garis gambar, garis sumbu, garis strip-strip, dan lain sebagainya. Maka untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan berikut ini tentang jenis-jenis garis. Para siswa sekalian, bisa melihat di sebelah kanan ada tabel terhadap jenis-jenis garis, kemudian nama dan penggunaannya. Di mana untuk jenis-jenis garis ini, maka kita lihat bahwa khusus untuk gambar ini, jenis garis ini memiliki fungsi dan makna tertentu dalam menyampaikan maksud dari pembuat gambar. Oleh karena itu, gambar teknik sering disebut sebagai alat komunikasi antara pembuat gambar dengan mekanik. Berikut ini merupakan jenis-jenis garis yang digunakan pada gambar teknik. Yang pertama ada garis gambar. Maka kalau kita dilihat dari tabel, maka garis gambar ini adalah yang pertama, di mana nanti jenisnya adalah tebal kontinu yang digunakan untuk garis-garis nyata atau garis gambar, atau juga garis-garis tepi gambar. Nah, garis gambar merupakan garis tebal kontinu yang digunakan untuk menunjukkan batas-batas dari bentuk suatu benda dan grafis tepi gambar. Yang kedua, kita mengenal ada garis gores atau garis strip, di mana nanti dilihat dari gambar bahwa garis gores atau garis strip ini merupakan garis yang berbentuk putus-putus, di mana garis ini dibuat dengan goresan pensil yang terputus-putus dengan ketebalan garisnya yang lebih tipis dibandingkan garis gambar. Seperti yang dicontohkan pada gambar di bawah, perbandingan antara garis gambar dengan garis gores atau garis strip-strip. Jelas terlihat bahwa dilihat dari ketebalannya,
maka garis strip ini lebih tipis dibanding garis gambar. Kemudian yang ketiga ada garis sumbu. Nah, pada garis sumbu ini, yakni garis yang digunakan untuk membuat garis simetri pada suatu bangun, atau garis referensi, garis lintasan, dan garis yang menunjukkan suatu bagian bangun yang memerlukan pekerjaan khusus. Contoh pada gambar benda di bawah ini, di sana penggunaan ada garis gores dan garis strip, yakni untuk menunjukkan bagian yang tidak kelihatan. Sementara untuk garis gambar ini adalah digunakan untuk menunjukkan garis-garis yang nyata terlihat langsung. Berikutnya ada garis tipis kontinu. Kalian perhatikan bahwa garis tipis kontinu ini merupakan garis yang dibuat seperti garis gambar, hanya ketebalannya yang lebih tipis dibandingkan garis gambar. Jenis garis ini biasanya digunakan untuk garis arsir, garis bantu, garis ukur, garis bantu, atau garis proyeksi. Berikutnya yang kelima ada garis potong. Nah, untuk garis potong ini yakni garis yang merupakan garis sumbu, di mana pada ujungnya dibuat lebih tebal dari garis yang lainnya. Nah, fungsinya untuk menunjukkan atau menyampaikan kepada si mekanik atau si pembuat benda nanti bahwa bagian tersebut dibuat menjadi lebih jelas. Berikutnya, contoh penggunaan garis potong yang biasa digunakan pada gambar teknik. Maka untuk yang A, ini gambar aslinya. Kalian lihat, kemudian nanti ada bagian yang dipotong, yakni setengahnya. Tujuannya yakni untuk memperlihatkan bagian yang tidak terlihat secara keseluruhan. Sementara garis yang kedua, pemotongannya diambil kurang lebih seperempatnya, artinya hanya bagian tertentu saja yang nanti ingin diperlihatkan oleh si pembuat gambar, supaya pada pembuatan benda kerjanya ini tidak salah. Nah, berikutnya ada garis bebas. Garis bebas merupakan garis yang digunakan untuk menggambarkan bagian yang seolah-olah terpotong. Contoh pada gambar berikut ini, itu ada garis nomor 1 dan nomor 2 yang merupakan garis bebas, di mana tujuannya untuk memperlihatkan bagian tertentu dari gambar atau benda kerja yang dipotong sebagian. Demikian para siswa sekalian untuk episode pertama bab kedua ini tentang menggambar jenis-jenis garis pada gambar teknik. Ikuti terus video pembelajaran ini untuk episode kedua, yakni yang akan membahas tentang ketebalan garis. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.